Semuanya selamat siang, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan daripada materi kami yang berjudul Audit Sistem Informasi. Sebelum masuk di audit sistem informasi, kita harus tahu dulu apa pengertian daripada audit sistem informasi. Baiklah, audit sistem informasi merupakan suatu proses dikumpulkannya data dan dievakuasinya bukti untuk menetapkan apakah suatu sistem aplikasi komputerisasi sudah ditetapkan dan menerapkan sistem pengendalian internal yang sudah sepadan, seluruh aktiva dilindungi dengan baik atau disalahgunakan, dan juga terjamin integritas data, keandalan dan juga efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan informasi berbasis komputer. Lalu, audit sistem informasi itu bagaimana? Sebagai audit tersendiri perlu dilakukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan suatu organisasi dalam melakukan pengelolaan teknologi informasi. Ada di sini namanya level of maturity, di mana dapat dilihat dari awareness dari para stakeholder, karena sebuah penerapan IT harus melalui tahapan perencanaan yang pentingkah audit teknologi informasi? Baiklah, IT audit merupakan hal yang sangat penting dalam implementasi sebuah sistem informasi bagi organisasi yang mengembangkannya. Terlebih pada saat ini, pemanfaatan teknologi atau sistem informasi merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi dalam pencapaian tujuan visi misi lembaganya. Namun di sisi lain, kepentingan tersebut berimbas pada meningkatnya indeks kerawanan dari pengembangan atau pembangunan sistem informasi. Untuk menekan titik-titik rawan tersebut diperlukan seperangkat batasan-batasan dan tolak ukur atau parameter yang dapat dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kegiatan pembangunan atau pengembangan sistem informasi. Dengan dilakukannya IT audit yang dilakukan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka pelaksanaan penerapan teknologi informasi di dalam suatu institusi dapat memberikan hasil yang terbaik serta menyerap investasi yang tepat guna dan berdaya guna. Lalu di sini, apakah alasan perusahaan belum melakukan audit IT? Perusahaan merasa bahwa IT yang diterapkan masih berperan sebatas support tools, belum menjadi strategi tools. Kebijakan dan tujuan penerapan IT-nya tidak begitu jelas. Nilai investasi IT yang belum dianggap cukup berarti dibandingkan nilai keuangan perusahaannya. Banyak jargon teknis IT yang sulit dipahami oleh manajemen pun. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang tujuan audit sistem informasi. Seperti apakah tujuan audit sistem informasi tersebut? Tujuan audit sistem informasi dapat dikelompokkan ke dalam dua aspek utama. Yang pertama yaitu conformance atau kesesuaian, di mana pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kesesuaian, yaitu yang pertama kerahasiaan, yang kedua integritas, yang ketiga ketersediaan, dan yang keempat kepatuhan. Yang kedua yaitu performance atau kinerja. Pada kelompok tujuan ini, audit sistem informasi difokuskan untuk memperoleh kesimpulan atas aspek kinerja, yakni effectiveness atau efektivitas, efisiensi atau efisiensi, dan yang terakhir reliability atau kehandalan. Next, keuntungan audit. Apa aja sih keuntungan dari audit sistem informasi? Yang pertama, untuk menilai keefektifan aktivitas dokumentasi dalam organisasi. Yang kedua, memonitor kesesuaian dengan kebijakan, sistem, prosedur, dan undang-undang perusahaan. Yang ketiga, mengukur tingkat efektivitas dari sistem. Yang keempat, mengidentifikasi kelemahan di sistem yang mungkin mengakibatkan ketidaksesuaian di masa yang akan datang. Yang kelima, menyediakan informasi untuk proses peningkatan. Yang keenam, meningkatkan saling memahami antar departemen dan antar individu. Dan yang terakhir, melaporkan hasil tinjauan dan tindakan berdasarkan risiko ke manajemen. Kebutuhan audit sistem informasi. Yang pertama ada General Financial Audit. Di sini audit objektif sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kemudian referensi model adalah COSO atau Committee of Sponsoring Organization, dan kemudian IT Governance atau tata kelola IT, audit operasional terhadap manajemen pengelolaan sumber daya informasi. Aspek-aspeknya yaitu efektivitas, efisiensi, data integrity,
safeguarding asset, reliability, confidentiality, availability, dan security. Selanjutnya kita membahas tentang IT governance atau tata kelola IT. Selain dapat dilakukan untuk sistem secara menyeluruh, dapat juga dilakukan terhadap General Information Review, di mana di sini dimaksudkan auditor harus mampu mereview informasi perusahaan secara umum. Yang kedua, quality assurance atau jaminan kualitas. Di sini maksudnya auditor yang bukan merupakan anggota tim pengembang ikut serta dalam meningkatkan kualitas dari sistem informasi perusahaan tersebut. Dan yang ketiga, post implementation audit. Di sini dimaksudkan apakah sistem perlu dimutakhirkan atau diperbaiki atau dihentikan, karena post implementation audit ini adalah implementasi selanjutnya dari auditor. Setelah dilakukan yang kedua, tata kelola yang saya sebutkan sebelumnya, auditor harus bisa memutuskan apakah sistem perlu dimutakhirkan atau diperbaiki atau justru dihentikan. Lalu istilah audit around dan audit through the computer tidak berlaku lagi pada jenis audit jenis. Kita akan membahas mengenai faktor audit sistem informasi. Yang pertama yaitu mendeteksi apakah komputer dikelola secara kurang terarah. Di sini maksudnya tidak ada visi, misi, perencanaan teknologi, informasi, tidak ada pelatihan. Yang kedua, mendeteksi risiko kehilangan data. Yang ketiga, mendeteksi risiko informasi yang tidak akurat berdasarkan data yang salah. Kemudian, menjaga aset. Mendeteksi error komputer, mendeteksi risiko penyalahgunaan komputer, menjaga kerahasiaan data, meningkatkan pengendalian evolusi penggunaan komputer atau perkembangannya ke depan. Selanjutnya, pengelolaan IT level of maturity. Yang pertama, non-existent. Di sini maksudnya tahap awal komputerisasi dilakukan secara alamiah, tidak ada metodologi. Yang kedua, initial. Ada kegiatan penyusunan sistem yang terarah masih bersifat ad hoc. Yang ketiga, repeatable. Sudah menemukan pola pengembangan yang terarah berjalan dengan pola yang sama. Yang keempat, define. Seluruh proses telah didokumentasikan dan telah dikomunikasikan dan dilaksanakan berdasarkan suatu metode tertentu. Yang kelima, manage. Di sini maksudnya proses komputerisasi telah dapat diukur dan dimonitor dengan baik. Yang keenam, optimize. Best practice telah diikuti dan diotomatisasi pada sistem. Selanjutnya, ukuran nilai audit sistem informasi. Apa sih yang menjadi ukuran dari nilai audit sistem informasi? Ada 4 nilai. Yang pertama, strategic alignment. Apakah penerapan IT sudah sesuai dengan yang diharapkan? Apakah sudah sesuai kebutuhan? Yang kedua, value delivery. Di sini maksudnya sistem komputerisasi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan, akan tetapi juga dapat sudah dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah seperti penghematan biaya, meningkatkan kinerja dan mengefisiensikan kinerja. Yang ketiga, risk management. Di sini maksudnya adalah sudah ada penaksiran risiko, ada jaminan kelangsungan operasi. Yang terakhir, yang keempat, resource management. Di sini maksudnya pengelolaan sumber daya termasuk pengembangan pengetahuan sudah dilakukan secara efisien, efektif, dan ekonomis. Berikutnya kita akan membahas audit e-commerce, yaitu audit dalam bidang yang cukup baru, di mana diperlukan karena besarnya risiko yang ada. Pertama, pengungkapan praktek bisnis. Yang kedua, perlu keyakinan dan keandalan sistem. Yang ketiga, perlindungan atas informasi. Berikutnya merupakan bidang yang spesifik, yaitu bersifat front office system. Sistem yang berbasis teknologi informasi yang langsung berkaitan dengan proses transaksi. Berikutnya kendala e-commerce. Yang pertama, penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Yang kedua, ada keraguan apakah barang akan benar-benar terkirim. Yang ketiga, berapa lama barang dapat diterima. Yang keempat, ada keraguan apakah barang dapat ditukar kembali atau bergaransi. Yang terakhir, apakah transaksinya aman. Berikutnya ada gambaran berbagai sistem informasi menurut dukungan yang diberikan, yaitu pertama, sistem SPT atau sistem pemrosesan transaksi. Fungsinya
untuk menghimpun dan menyimpan informasi transaksi. Pemakainya adalah orang yang memproses transaksi. Yang kedua, sistem informasi manajemen atau SIM. Fungsinya mengkonversi data yang berasal dari SPT menjadi informasi yang berguna untuk mengelola organisasi atau memantau kinerja. Pemakainya semua level manajemen. Yang berikutnya, SPK atau sistem pendukung keputusan. Fungsinya membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan informasi, model, atau perangkat untuk menganalisa informasi. Pemakainya yaitu analis, manajer, dan profesional. Yang berikutnya ada sistem informasi eksekutif atau SIE. Fungsinya menyediakan informasi yang mudah diakses dan bersifat interaktif tanpa harus menjadi ahli analis. Pemakainya yaitu manajemen tingkat menengah dan atas. Yang kelima ada SP, yaitu sistem pakar. Fungsinya menyediakan pengetahuan pakar pada bidang tertentu untuk membantu pemecahan masalah. Pemakainya adalah orang yang hendak memecahkan masalah yang memerlukan kepakaran. Dan yang terakhir ada standar operasional prosedur, yaitu atau SOP. Fungsinya menyediakan fasilitas untuk memproses dokumen maupun pesan-pesan sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemakainya staf dan manajer. Berikutnya, nilai dan keuntungan sistem informasi. Yang pertama, peningkatan keuntungan perusahaan. Yang kedua, pengurangan biaya bisnis. Yang ketiga, biaya dan keuntungan sistem. Yang keempat, peningkatan pangsa pasar. Yang kelima, perbaikan relasi pelanggan. Yang keenam, peningkatan efisiensi. Yang ketujuh, perbaikan pembuatan keputusan. Yang kedelapan, pemenuhan peraturan lebih baik. Yang kesembilan, kesalahan lebih sedikit. Yang kesepuluh, perbaikan keamanan. Dan yang terakhir, kapasitas lebih besar. Berikutnya, mengapa perlu evaluasi? Evaluasi diperlukan untuk yang pertama, menyangkut dana yang biasanya sangat besar, bahkan ada yang lebih dari 50% total investasi perusahaan. Yang kedua, investasi di bidang IT tidak segera terlihat kaitannya langsung dengan revenue perusahaan. Yang ketiga, manfaat yang diperoleh perusahaan dari suatu investasi di bidang IT seringkali bersifat tidak berwujud. Yang keempat, pandangan para pengguna mengenai manfaat IT pada umumnya berbeda-beda, khususnya pihak manajemen tergantung pada posisinya. Kita akan membahas studi kasus audit sistem informasi, di mana setelah kami telusuri bahwasannya terdapat studi kasus pada Rumah Sakit Umum Tasikmalaya, di mana kami dapati kondisi yaitu proses SIMRS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit pada RSUD Kota Tasikmalaya masih belum kompeten. Disebabkan oleh dua faktor, yaitu pertama, lambatnya proses sistem teknologi informasi yang mengakibatkan pasien harus menunggu lama dalam memperoleh layanan. Yang kedua, pegawai yang kurang kompeten dalam mengoperasikan sistem informasi yang mengakibatkan dua hal, yaitu yang pertama, pasien mengeluh, dan yang kedua, ketidaksesuaian biaya pada saat membayar di kasir. Berikutnya, guna membuat rekomendasi pengembangan SI, dibutuhkan pengetahuan mengenai tingkat kematangan SIMRS pada saat di Rumah Sakit Umum Kota Tasikmalaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa RSUD Kota Tasikmalaya dituntut untuk melakukan audit SIMRS terutama pada lingkup sistem pelayanan kesehatan terhadap pasien. Atas dasar itu, solusi yang ditawarkan adalah audit sistem informasi menggunakan framework COBIT 4.1. Alasan dipilihnya framework COBIT 4.1 karena memberikan gambaran paling detail mengenai strategi dan kontrol dalam pengaturan proses teknologi informasi yang mendukung keselarasan strategi bisnis dan tujuan teknologi informasi. Bagi auditor, manfaat COBIT 4.1 adalah membantu dalam mengidentifikasi isu-isu kendali teknologi informasi dalam infrastruktur teknologi informasi perusahaan. Hal ini juga membantu auditor dalam memverifikasi temuan audit. Berikutnya, penentuan ruang lingkup audit dilakukan dengan cara mengidentifikasi tujuan strategi RSUD di Kota Tasikmalaya melalui implementasi Balance Scorecard.
Setelah mengetahui tingkat kematangan dari proses teknologi informasi COBIT 4.1 yang menjadi cakupan audit, selanjutnya dilakukan analisis kondisi yang terjadi dari masing-masing atribut kematangan. Analisis kondisi dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung, di mana peneliti mengadakan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data atau informasi yang akurat mengenai kondisi SIM RS yang diimplementasikan RSUD Kota Tasikmalaya. Sebagai tindak lanjut dari usulan rekomendasi perbaikan, perlu dilakukan pedoman pengawasan dalam bentuk indikator pengukuran. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana proses peningkatan kematangan sudah dilakukan. Berikutnya, adanya penelitian lain mengenai audit SIM RS menggunakan metode balance scorecard dengan perspektif lainnya, yaitu keuangan, proses bisnis, pembelajaran, dan pertumbuhan, sehingga cakupan audit proses TI terlebih COBIT 4.1 menjadi lebih luas. Berikutnya ada ruang lingkup, yaitu sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah sistem informasi manajemen rumah sakit RSUD Kota Tasikmalaya. Audit kami mencakup penilaian atas kecukupan sistem pengendalian teknologi informasi yang telah dilakukan oleh pihak manajemen rumah sakit dalam melayani pasien. Sekian dan terima kasih.